Arnita Tutokein dari kelas MN25I. Di sini aku ada tugas untuk mewawancarai UMKM yang dimana aku di sini udah bersama narasumber aku. Ya, Teteh bisa perkenalan sedikit? Oke, salam kenal. Namaku Teteh apa kakak atau ibu sih sebenarnya? Teteh aja, apa aja bisa. Kenalin, nama aku Kak Mira. Aku pemilik toko tos serba Mira. Oh, Teh Mira. Kenapa? Sebelumnya Teteh udah kenal kan kita siapa? Aku Erni dan itu Ocha. Kalau Teteh nggak tahu, kita tuh dari kelas yang sama, kelas MN25I. Jadi di sini kita ditugaskan untuk mewawancarai UMKM. Jadi UMKM yang kita pilih tos serba Teh Mira. Jadi di sini kita akan menanyakan tentang profil usaha Teteh sama bagaimana sih komunikasi yang terjadi di tos serba Teh Mira ini. Jadi yang pertama-tama yang akan kita tanyakan, bisakah Teteh sedikit ceritakan kapan sih usaha tos serba Teh Mira ini berdiri? Kalau setahu Teteh sih ya, kalau untuk Teteh usaha awal-awalnya ya kalau nggak salah itu kurang lebih per tahun 2019. Akhir tahun ya, Akhir tahun Desember. 2019. Jadi dari tahun 2019 itu, kenapa Teteh lebih memilih usaha untuk membuka tos serba dari banyaknya usaha lainnya? Karena kalau kayak buka usaha sendiri tuh kayaknya enak aja gitu. Jadi kita nggak kayak apa ya, lihat situasi kebutuhan masyarakat di sini juga kan kayak gitu. Teteh. Terus di sini apakah Teteh di sini mempunyai logo khusus tos serba Teh Mira? Jika ada bisa menjelaskan maknanya sedikit, dan jika tidak ada tidak apa-apa. Logonya mungkin SRC ya, tos serba Mira. Oh, Ini. SRC. Oh, yang Yes. itu logonya itu. Ya. Tos serba Teh Mira. Terus di sini juga kita menanyakan sedikit ya Teteh, kenapa tos serba ini dinamakan tos serba Mira gitu. Jadi gini ya, ada cerita awal ya sih. Sebenarnya kalau nama kata tos serba itu ya mungkin di pandangan orang-orang usaha yang besar kayak toko besar serba ada. Kan dulu awalnya itu aku kan jualannya itu nggak kayak ke sembako, aku jual kayak makanan kayak seblak, kayak masakan jadi, kayak apa sih namanya itu, kayak basreng atau dan bla bla bla, dan kebutuhan makanan anak-anak sekolah juga kan. Makanya kenapa dibilang tos serba. Jadi ya udah, tos serba itu kan ada singkatannya Ya, toko serba ada gitu. Jadi kepikiran ke situ aja gitu. Terus yang Miranya diambil dari nama Teteh sendiri Yes. gitu. Oh, oke Teteh. Jadi di sini kita juga mau nanya siapa aja sih yang terlibat dalam pengelola usaha Teteh gitu. Nah, kalau yang ngelola nih ya, Iya. cuman aku sama suami aja. Oh. Jadi karena usaha Teteh ini dikelola oleh Teteh dan suaminya, berarti ada komunikasi ke bawah, yang dimana komunikasi ke bawah itu bagaimana sih cara memberikan arahan dan pembagian tugas dalam menjalankan usaha? Oh, kalau untuk kayak pembagian tugas, ya mungkin aku lebih prioritas kayak cover ke kayak snack gitu loh. Kalau suami lebih kayak dia cover kayak belanja rokok yang kayak modal gede-gedean gitu loh. Gitu aja sih gitu. Jadi apakah pernah terjadi kendala ketika memberikan arahan atau pembagian tugas? Kayak Teteh punya kendala gitu, kayak Teteh nggak bisa, Om Budi yang handle gitu. Oh iya, jelas ada pastinya ya. Kayak contoh misalkan Om Budi kan kebiasaan dia handle kayak rokok. Dimana kalau misalnya ada sales rokok kan biasanya kan si Om Budi yang terbiasa untuk belanja, dan sekalinya dia nggak ada di tempat, terus salesnya ada kesini terus bertemu dengan aku, otomatis aku nggak paham dong kayak belanja rokok, karena biasanya kan sama Om Budi gitu. Itu aja sih. Terus di sini ada komunikasi ke atasnya juga, yang dimana bagaimana sih penyampaian laporan mengenai kondisi toko atau stok barang atau penjualan gitu Teteh. Apa ya? Kalau untuk ini kayaknya lebih ke, karena kita kan memang tidak ada kayak pembukuannya Iya. gitu kan, jadi ya udah natural aja gitu, secara langsung aja Iya, gitu ngomongnya. Oh. Jadi apakah pernah terjadi dalam penyampaian laporan secara langsung gitu kayak Om Budi kayak ngomongnya hari ini kayak rokoknya harga segini, besoknya Teteh lupa kayak tadi gitu. Oh, itu pasti jelas ada ya. Karena kan kalau misalkan untuk harga kan apalagi rokok biasanya ada naik turunnya gitu. Kadang kalau misalkan aku yang kayak untuk pertalnya biasanya kan suka ada penaikan harga gitu ya. Aku sering tanya kayak telur juga tadi kan ada yang nanya kan. Ya. Aku nanya dulu nih, kalau telur biasanya kan suka ada perubahan kan gimana dari sananya juga kan. Makanya aku sering nanya dulu, ini ada kenaikan atau enggak, kan buktinya kan ada tadi, dan buktinya juga nggak ada kayak gitu.
Terus di sini juga pasti ada komunikasi horizontalnya, yang bagaimana sih komunikasi antara Temira dan Om Budi dalam mengelola tugas ini? Apakah sering berdiskusi mau menyampaikan pendapat satu sama lain? Gitu. Apa ya? Diskusi apa maksudnya? Diskusi kayak diskusi mengenai barang yang harus dibeli, kayak Teteh mau nambah ini nih. Oh. Kayak mereka udah pelanggannya udah ngasih tahu, mau iya, ini dong, mau iya. ini. Kalau itu konsepnya kita kalau di mana ada barang yang nggak ada pasti otomatis kita inisiatif dengan cara menulis. Oh, ditulis. Iya, gitu. ditulis gitu. Oh, jadi apakah Teteh pernah terjadi perbedaan pendapat gitu? Oh, jelas ada dong. Jelas ada, pasti ada ya. Iya, pasti Teteh. ada aja dong pro dan Iya. kontranya. Ya, Terus di sini juga ada komunikasi informal, yang bagaimana sih komunikasi sehari-hari yang dilakukan dengan pelanggan gitu, kayak kita kan juga terus pelanggan Teteh tiap hari. Itu bagaimana sih Teteh cara kayak manggil mereka beli gitu biar mereka nyaman sama Teteh? jadi bikin gimana ya? Jadi bikin biar konsumen itu kayak kan kadang kalau misalnya orang penjual kan dia fokusnya serius. Iya. Kalau kita enggak, mungkin di situ kelebihannya kita kalau misalnya ada konsumen kita bawa canda dulu, ngobrol dulu biar pelanggan pun kalau tiap kesini pasti maunya tuh agak lama nongkrongnya, nyaman juga kan. Intinya ke servis mungkin kali ya. Oh iya. Yes. Apakah Teteh pernah terjadi kendala dalam komunikasi dengan pelanggan? Kayak pelanggannya ngira barang ini masih tersedia padahal stoknya udah habis gitu. Kalau kendala sih kayaknya ya pasti ada ya. Iya. Tiap kali namanya warung juga kan, meskipun kita dikumpul-kumpulin pasti ada salah satu barang yang akan nggak ada gitu kayak. Pasti jelas ada kendala kayak gitu. Ada lagi? Terus di sini menurut Teteh apa tantangan komunikasi terbesar dalam menjalankan usaha ini? Dari sini sih. Kayak komunikasi Teteh tuh kayak informasi mengenai penjualan tadi balik lagi. Itu terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Apa ininya tantangan aja sih Teh, kayak Teteh menjalankan usaha ini tuh tantangannya apa gitu. Kayak apa? Ada pesaing-pesaing gitu kan. di sini Kalau pasti ada. tantangan, kalau untuk masalah bersaing usaha sih, yang namanya usaha bersaing pasti ada. Cuma kalau aku mikirnya lebih kayak ke positif aja ya. Namanya usaha kan punya rezeki masing-masing, ya kan gitu. Ya gimana ya? Terus kalau misalkan apa kita Tadi kayak tantangan tantangan aja ya kayak Oh, iya. pesaing tadi. ya itu dari segi usaha ya pesaing ya. Tapi kalau aku sih sama suami sih dibawa aja ya, dibawa positif aja ya gitu kan. Terus untuk tantangannya lain misalnya dari segi konsumen ya, namanya konsumen kan pasti ada berbeda-beda karakter ya. Tantangan aku tuh ada sebenarnya ketika menemui konsumen yang bisa berbahasa Inggris. Oh iya, karena di sini kan ada anak Iya. pintar juga kan. Nah, gitu. Itu komunikasinya gimana Teteh? Ya sebisa aja. Sebisa gitu. aja. Gitu. Itu aja sih tantangannya. Oke Teteh. Oke Ada baik, wawancara kita sampai situ aja ya Oke. Teh. Makasih atas informasi yang telah Teteh sampaikan. Informasi yang Teteh sampaikan dapat berguna bagi kami karena komunikasi itu bagi kami mengetahui bagaimana sih komunikasi organisasi dapat diterapkan dalam UMKM gitu. Iya. Terima kasih Teteh, terima kasih Sama, banyak. Semoga iya. Tuh Serba Temira ini Amin. semakin lancar dan Amin. semakin dipercaya oleh pelanggan. Oke, doa terbaik juga Iya. buat kamu ya. Iya.